Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang kembali di channel ini, dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika, khususnya materi matematika untuk jenjang SMP. Dan di video kali ini aku mau menjelaskan mengenai kebenaran teorema Pythagoras. Sebenarnya ada banyak sekali ya cara membuktikan kebenarannya, tetapi di sini aku akan menjelaskan salah satu cara aja. Jadi kalau kita bicara mengenai teorema Pythagoras, maka itu berlaku untuk segitiga siku-siku. Sebelum kita masuk ke materinya, kita pahami dulu ya aturan penulisan nama sisi dalam segitiga. Jadi misal ada segitiga ABC, titik sudutnya A, B, dan C. Untuk memberi nama sisi-sisinya, itu aturannya seperti ini. Jadi sisi di depan sudut A itu diberi nama dengan A kecil. Jadi kan A-nya di sini. Sisi di depannya berarti yang ini ya. Nah, bagian BC ini bisa kita kasih nama dengan huruf A kecil. Begitu juga dengan sudut B. Sudut B-nya kan di sini. Sisi di depannya berarti yang bagian AC ini. Ini berarti bisa diberi nama dengan huruf B kecil. Begitu juga untuk C. C-nya di sini ya. Berarti C kecilnya ada di sini. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya. Kemudian kita masuk ke materi istilah dalam segitiga siku-siku. Jadi ada dua macam istilah, yaitu hipotenusa dan sisi penyiku. Hipotenusa ini sering disebut sebagai sisi miring. Kalau kita belajar di buku-buku yang lain, sering juga disebut sebagai sisi miring. Itu adalah sisi terpanjang, dan sebagai pedomannya itu adalah sisi di depan 90 derajat. Jadi untuk kasus gambar ini, hipotenusanya adalah yang di C ini. Kemudian untuk sisi penyiku itu adalah sisi yang membentuk sudut 90 derajat. Dalam gambar ini sisi penyikunya adalah di A dan B karena sisi ini membentuk 90 derajat. Kemudian sisi yang berhadapan dengan 90 derajat itu disebut sebagai hipotenusa. Maksudnya berhadapan itu seperti ini ya. Jadi di sini 90 derajat, maka sisinya yang ini disebut sebagai hipotenusanya atau sisi miring atau sisi terpanjang dari segitiga siku-sikunya. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita coba ya mana hipotenusanya dan mana sisi penyikunya. Kalau segitiganya seperti ini, hipotenusanya ada di atas ini ya, sisi yang atas ini. Nah, karena 90 derajat, maka depannya ini merupakan sisi miring atau hipotenusanya. Kemudian yang lain adalah sisi-sisi yang membentuk sudut siku-siku dinamakan dengan sisi penyiku. Kemudian contoh yang lain seperti ini, maka hipotenusanya ada di bawah ini ya, karena depannya 90 derajat. Jadi di bawah ini disebut sebagai hipotenusa atau sisi miring. Kemudian yang membentuk siku-siku disebut sebagai sisi penyiku. Next, kita masuk ke materi untuk membuktikan teorema Pythagoras. Jadi misal nih ada segitiga siku-siku seperti ini ya. Sisi penyikunya A dan B, kemudian sisi miringnya adalah C. Jadi aku gambar seperti ini, kemudian aku bikin 4 dengan ukuran sama persis. Nah, jadinya seperti ini. Ini ukurannya sama persis ya. Jadi penyikunya A sama B, kemudian hipotenusanya itu panjangnya C. Kemudian aku bikin lagi sebuah persegi yang panjang sisinya itu adalah A tambah B. Jadi seperti ini perseginya. Nah, kemudian kita perhatikan ya animasi berikut ini. Jadi kalau kita masukkan ini dalam sini, terus kemudian ditaruh ke sini, kemudian yang ini kita bentuk seperti ini, bagian yang ini kita bentuk seperti ini, dan bagian yang terakhir ini kita bikin seperti ini, maka diperoleh ini ya, bangun baru ya, yang warna merah ini. Bangun datar warna merah ini berbentuk persegi dengan sisinya C. Jadi kalau kita lihat luas berwarna merah ini, luas warna merahnya ini ya, itu adalah C kali C, karena ini persegi, panjang sisinya C, maka luasnya adalah C kali C. Maka C kali C itu bisa kita tuliskan sebagai C kuadrat. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kita bentuk formasinya seperti ini, maka membentuk sebuah persegi di tengah seperti ini dengan luas C kuadrat. Kemudian kalau kita ubah lagi seperti ini ya. Nah, kita ubah lagi, kita bentuk formasi lain, kita susun segitiga-segitiga ini ke dalam susunan yang lain. Jadi ini aku taruh di sini, kemudian yang ini tak taruh di sini, kemudian di sini, dan yang ini aku selipkan di sini. Nah, kalau kita lihat ini juga membentuk dua persegi ya. Yang ini adalah A, di sini adalah B. Di sini adalah perseginya adalah luasnya A kuadrat ya. Di sini kan A kali A, maka A kuadrat. Kemudian untuk warna merah di sini adalah B kali B, maka di sini adalah B kuadrat.
Jadi kalau kita lihat luas yang berwarna merah itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya kan yang ini, B kuadratnya yang ini. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kita bentuk formasinya seperti ini, maka luas daerah yang berwarna merah itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini persegi dengan panjang sisi A, di sini persegi dengan panjang sisi B. Jadi luasnya kalau digabung adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian kalau kita lihat untuk gambar yang pertama tadi dan yang gambar kedua itu adalah ukurannya sama persis ya. Keduanya itu sama persis. Dan yang pertama tadi kita peroleh luas berwarna merah itu adalah C kuadrat, sedangkan yang bagian yang kedua diperoleh luas berwarna merah adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Dan kalau kita lihat ini kan ukurannya sama persis ya, cuman berbeda penyusunannya saja. Maka luas yang berwarna merah ini sama dengan yang merah ini ditambah yang ini, sehingga diperoleh hasilnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tadi kita lihat C nya ini sebagai hipotenusa dan A dan B ini sebagai sisi penyikunya. Jadi ini adalah kesimpulan bahwa teorema Pythagoras ini pembenarannya atau pembuktiannya seperti ini ya, salah satunya. Nah, jadi jika ada segitiga siku-siku di sudut C, maka berlaku teorema Pythagoras seperti ini ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini posisi C sebagai hipotenusa dan A dan B ini sebagai penyikunya. Kemudian kalau kita mencari A kuadrat itu adalah C kuadratnya dulu dikurangi B kuadrat. Kemudian kalau kita mencari B kuadrat itu C kuadrat dulu dikurangi A kuadrat. Tetapi kalau kita lihat segitiga siku-siku dengan sudut yang lain siku-sikunya, jadi misal seperti ini segitiga siku-siku tapi siku-sikunya ada di sudut A, maka hipotenusanya ada di A kecil ini ya. Jadi rumusnya menjadi seperti ini, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, kemudian B kuadrat sama dengan A kuadrat kurangi C kuadrat, dan yang terakhir adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian kalau siku-sikunya itu di sudut B juga berlaku seperti ini, B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, kemudian A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat, dan kalau kita mencari C kuadrat itu sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, supaya kita nggak bingung kan, nggak berbolak-balik seperti itu, kita harus pahami dulu ya, yang mana yang merupakan hipotenusa dan yang mana yang merupakan sisi penyikunya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan untuk teorema Pythagoras itu jadinya seperti ini. Jadi untuk mencari hipotenusa atau sisi miringnya itu kalau kita kuadratkan itu hasilnya adalah sisi penyiku pertama kuadrat ditambah sisi penyiku kedua kuadrat. Tetapi kalau kita mau mencari sisi penyikunya maka hipotenusa kuadrat dulu baru dikurangi sisi penyiku kuadrat ya. Semoga bisa dipahami. Nah, cukup sekian pembahasan kali ini. Untuk latihan-latihan soalnya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.